DPR harus berpacu dengan waktu, mengingat banyaknya proses dan tahapan yang harus dilalui dalam proses pemakzulan. Banyak skenario yang mungkin terjadi dari rencana pengajuan hak angket ini. Meski pemungutan suara Pilpres sudah usai, namun pertarungan politik antar kubu masih belum usai. Kubu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan perlawanan atas dugaan kecurangan pemilu. Bahkan ini akan menjadi presiden baru sepanjang sejarah digelarnya pemilihan presiden langsung di Indonesia. Jika sebelumnya perlawanan atas hasil pemilu hanya ditempuh melalui jalur hukum, yakni melalui Mahkamah Konstitusi, untuk kali ini kemungkinan perlawanan juga akan ditempuh melalui jalur politik, yakni dengan digulirkannya hak angket atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah. Banyak skenario yang mungkin terjadi dari digulirkannya hak angket ini, antara lain pemakzulan presiden. Pertanyaannya, mungkinkah Presiden Joko Widodo dimakzulkan sebelum masa jabatannya habis? Untuk itu, tetaplah di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Perlawanan di jalur politik dengan menggunakan hak angket jelas mengindikasikan adanya aspek politik terkait dugaan kecurangan pemilu yang harus diselesaikan secara politik. Dalam hal ini, dugaan politik kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Seperti dikutip majalah Tempo, dugaan kecurangan itu antara lain pengerahan polisi, kepala desa, pejabat kepala daerah, dan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pembagian bantuan sosial yang masif sebelum pencoblosan untuk memenangkan calon tertentu. Intimidasi terhadap kepala desa. Penegak hukum menekan kepala daerah yang mendukung pasangan calon tertentu. Terkait dugaan kecurangan pemilu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan justru yang harus diwaspadai bukan pada hari pemungutan suara di TPS, melainkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung. Kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut. Adanya dugaan politik kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon justru membuka peluang kerjasama antara kubu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk menggulirkan hak angket di DPR. Bahkan jika seluruh partai politik pendukung kedua pasangan calon tersebut bergabung, maka mereka akan menguasai kekuatan di parlemen. Mereka akan menguasai 314 kursi atau 54,6% dari total 575 kursi di DPR. Ini merupakan gabungan dari fraksi PDIP, P3, Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Artinya, jika mereka solid, maka hak angket atas dugaan kecurangan pemilu bisa digulirkan di DPR. Meski ada upaya penggembosan, namun sejauh ini, parpol-parpol pendukung kedua pasangan calon tersebut masih berkomitmen untuk menggulirkan hak angket di DPR. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah. Memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja.
Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Pertanyaannya, apa arah skenario yang ingin dicapai dari rencana pengajuan hak angket ini? Sejauh ini, partai politik pendukung hak angket memang belum memberikan pernyataan tegas tentang target yang ingin dicapai. Sejauh yang terlihat, rencana pengajuan hak angket merupakan respon dari dugaan kecurangan pemilu. Namun jika kita cermati seksama, banyak skenario yang mungkin terjadi dari rencana pengajuan hak angket ini. Misalnya bisa saja mereka berupaya menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena melalui proses yang melanggar etika di Mahkamah Konstitusi. Bisa juga skenario pengajuan hak angket ini berujung pada upaya pemakzulan Presiden Joko Widodo. Namun dengan sisa masa jabatan presiden yang tinggal 8 bulan, mungkinkah Presiden Joko Widodo dimakzulkan sebelum masa jabatannya habis? Karena pada akhirnya DPR harus berpacu dengan waktu mengingat banyaknya proses dan tahapan yang harus dilalui dalam proses pemakzulan. Misalnya ketika DPR menemukan alasan untuk memakzulkan presiden, maka DPR harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi menolak, maka upaya pemakzulan gugur. Namun jika Mahkamah Konstitusi menerima, maka proses pemakzulan akan bergulir di MPR. Dan peta kekuatan di MPR bisa berubah karena bertambahnya suara dari Dewan Perwakilan Daerah. Dengan rentang waktu yang panjang ini, ada kemungkinan proses pemakzulan belum selesai ketika masa jabatan presiden habis. Namun bisa juga target dari hak angket ini bukan memakzulkan presiden, bisa saja merupakan upaya mendelegitimasi presiden atas dugaan intervensi dalam proses pemilu, dan ini kemudian secara moral akan menjadi pelajaran bagi pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya. Demikian ulasan kali ini, sampai jumpa.